I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never. Hai teman-teman, tahu nggak apa pengertian renang gaya bebas? Pengertian renang gaya bebas adalah renang yang sangat populer dan sangat mudah, di mana berenang akan melungkukkan badan, menggerakkan kaki secara bergantian seperti menendang, dan menggerakkan tangan secara bergantian. Halo semuanya, kalian tahu tidak sejarah renang gaya bebas? Renang gaya bebas yang juga dikenal sebagai front crawl memiliki sejarah yang menarik. Gaya ini pertama kali muncul di London pada tahun 1844 saat perenang dari suku Indian mengalahkan perenang Inggris dalam sebuah lomba dengan menggunakan gaya bebas ini. John Arthur Trudgen, seorang pelatih renang Inggris, kemudian mempelajari gaya ini dari penduduk asli Amerika Selatan dan mengembangkan tekniknya pada tahun 1870 sampai 1890. Halo semuanya, kalian tahu tidak teknik kaki dalam renang gaya bebas? Dalam renang gaya bebas, gerakan kaki yang benar sangat penting untuk efisiensi dan kecepatan. Gerakan kaki dilakukan dengan cara menaikkan dan menurunkannya secara bergantian dari pangkal paha dengan kaki tetap lurus dan rapat. Gerakan ini seperti mengayuh dengan kaki, membantu mendorong tubuh maju di air. Halo semua, jadi tahu kalian bagaimana teknik tangan dalam renang gaya bebas? Teknik tangan dalam renang gaya bebas adalah gerakan tangan kanan Anda ke bawah lalu ke belakang dengan posisi vertikal. Pada saat yang sama, siku dan lengan tangan atas kiri Anda tetap berada di atas permukaan air dan bergerak sedikit keluar. Ayunkan tangan kanan Anda yang berada di dalam air ke arah badan. Kalian tahu tidak teknik kepala renang gaya bebas? Posisikan kepala lurus dengan badan dengan posisi netral. Artinya, selama berenang, wajah dan dahi harus menghadap ke bawah. Terima kasih. Halo sobat semuanya, kalian tahu tidak permainan polo air? Polo air adalah olahraga dalam tim yang dimainkan di dalam air. Polo air sendiri memiliki dua tim yang berisikan 7 anggota atau 7 pemain yang berusaha untuk mencetak gol dengan melempar bola ke gawang lawan. Teknik yang dibutuhkan dalam permainan polo air yang pertama adalah renang, yang kedua lemparan, yang ketiga adalah taktik dalam tim. Terima kasih. Halo semuanya, kalian tahu tidak peraturan permainan polo air? Pemain menggiring bola ke atas lapangan dengan berenang sambil membawa bola di depan mereka atau dengan mengoper ke rekan satu tim. Pemain tidak boleh menyentuh dasar kolam dan harus mengapung di air selama pertandingan berlangsung. Tim hanya boleh menguasai bola selama 30 detik tanpa menendang bola ke dalam gawang. Ada 5 jenis lemparan pada polo air. Yang pertama, lemparan Jawa. Yang kedua, lemparan penjuru. Yang ketiga, lemparan wasit. Yang keempat, lemparan bebas. Yang kelima, lemparan penalti. Semua kalian tahu tidak? Ada beberapa peraturan modifikasi dalam polo air loh, dan ada juga peraturan umum yang sering digunakan. Apakah itu? Yang pertama itu durasi pertandingan. Durasi pertandingan bisa disesuaikan dengan pemain muda atau pertandingan tertentu. Yang kedua, ukuran lapangan. Ukuran lapangan bisa disesuaikan dengan kemampuan pemain atau ruangan yang disediakan. Yang ketiga, jumlah pemain. Beberapa polo air menggunakan pemain yang berbeda-beda, misalnya variasi 3 lawan 3. Yang keempat, aturan gol. Aturan gol ini digunakan pada polo air seperti ukuran gawang atau cara mencetak gol. Yang kelima, peralatan. Topi dan bola bisa digunakan dalam keselamatan pemain dan juga keseruan dalam bermain. Sekian dari saya, terima kasih. Kalian tahu tidak kalau induk organisasi olahraga polo air internasional bernama World Aquatics yang sebelumnya bernama FINA, yaitu Federation Internationale de Natation. Tugas dari World Aquatics adalah mengatur, menyelenggarakan kejuaraan dunia, dan mengawasi perkembangan olahraga akuatik termasuk polo air di seluruh dunia.
Yang selanjutnya, induk organisasi nasional bernama PRSI, yaitu Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Tugas PRSI adalah menaungi dan mengembangkan cabang olahraga akuatik di Indonesia, termasuk polo air, serta mewakili Indonesia dalam kejuaraan internasional. Dodi Fernanda di bawah.